Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ala man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita ditemukan dalam majelis ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendapatkan ilmu, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi umatnya. Barang siapa mengikuti beliau selamat, dan barang siapa menyelisih beliau akan celaka dan binasa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pembahasan dalam Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika dalam kitab Fadhailul Qur'an, ya. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau ia akan menuntut dirimu. Kurang lebih seperti itu. Akhrajal Muslimun fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu atau kesucian itu adalah sebagian dari iman, adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu akan memenuhi timbangan kelak pada yaumul hisab. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'a ma bainas sama'i wal ard. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, kedua kalimat tersebut, yaitu kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah, keduanya tersebut akan memenuhi antara ruang antara langit dan bumi, jadi angkasa, kurang lebih seperti itu. Jadi kalimat tersebut begitu agung, luar biasa, yaitu sampai ketika orang yang mengucapkannya itu seakan-akan memenuhi memenuhi angkasa. Wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, ya, sebagai burhan. Burhan itu kalau kita bahasakan itu bukti keimanan, kurang lebih seperti itu. Wassabru diya, dan sabar itu adalah sinar yang terang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an ini akan menolongmu atau kelak Al-Qur'an akan menuntutmu. Kullun nas yagdu, setiap orang ini setiap paginya, faba'i'u nafsahu, seperti orang yang menjual belikan dirinya, famu'tikuha aw mubikuha, maka orang tersebut mau melepaskan orangnya tersebut atau mau melepaskan dirinya atau mau menghancurkan dirinya. Maksudnya jual belinya ini adalah dalam masalah tersebut. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah ibrah yang begitu besar. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Islam memperhatikan terhadap kebersihan. Di era modern ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menerapkan bahwasanya Allah lebih tahu tentang kebersihan tersebut, maka Allah memberikan aplikasi-aplikasinya. Kita lihat saja di era modern ini tentang kasus COVID-19 misalkan. Bagaimana orang-orang berbondong-bondong untuk membersihkan, cuci tangan, kemudian bersih-bersih dan lain sebagainya, menjaga kebersihan. Sebenarnya ini dalam Islam sudah diterapkan lama sekali dengan memberikan fadilahnya, yaitu kebersihan tersebut, kesucian tersebut merupakan bagian dari iman. Maka sangat aneh ketika orang mengatakan dirinya beriman akan tetapi tidak menjaga kebersihan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Walhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh. Salah satunya adalah zikir.
Salah ada zikir. Nah, seperti kalimat ini alhamdulillah dan subhanallah. Keduanya kalimat yang agung dan memiliki fadilah yang begitu besar, yaitu kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan kelak pada hari hisab. Saat seluruh harta, meskipun harta sepenuh bumi, yang itu enggak ada lah gitu artinya orang, karena bumi juga ada airnya, ada batunya, ada tanahnya ya. Misalkan ada emas sepenuh bumi, dibandingkan dengan kalimat alhamdulillah, maka lebih berat kalimat alhamdulillah kelak ketika yaumul hisab. Kemudian juga kalimat subhanallah dan alhamdulillah ini seperti ketika kita mengucapkannya, pahalanya seperti memenuhi fadha, sebuah ruang angkasa, sebuah ruang antara langit dan bumi terpenuhi dengan pahala-pahala ketika orang berzikir tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya sholat itu adalah cahaya, dan kita sudah memahami bahwasanya sholat ini kelak akan menjadi cahaya kita di alam kubur, di yaumul hisab dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena ada rangkaiannya, yaitu rangkaiannya adalah wudu salah satunya. Wudu ini kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya, Inna ummati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku kelak ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu bersinar apanya? Bekas-bekas wudunya. Jadi nanti kalau tangannya bersinar sampai siku, wajahnya bersinar, kakinya dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab bekas wudu. Makanya kita perbanyak wudu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, was-shadaqatu burhan. Dan sedekah ini adalah sebagai bukti. Kita lihat ya, bahwasanya sedekah ini adalah mulia. Ma naqasa shadaqatu mal. Jadi sedekah ini tidak akan mengurangi harta seseorang. Bahkan sedekah tersebut akan menambah harta-harta kaum muslimin. Makanya di Ramadan ini kita perbanyak bersedekah. Ya, baik yang sifatnya maliyah, yang sifatnya harta, atau sifatnya jasa dan lain sebagainya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi zikir juga menjadi sedekah, senyum kita juga menjadi sedekah. Maka kita lebih banyak kerjakan amal-amal baik tersebut di bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya adalah was-sabru dia, dan sabar itu adalah sebuah sinar yang terpancar. Kita pahami bahwa sabar ini memiliki pahala yang begitu besar. Ya, pahalanya sabar ini. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan penuhi atau akan berikan bagi orang sabar itu pahala yang tidak dihisab. Jadi kalkulator enggak bisa hitung itu, komputer enggak bisa hitung. Kenapa? Allah katakan tanpa hisab. Ya. Sama seperti puasa, mirip-mirip. Kalau puasa itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, fa inna siyamuli wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku akan balas puasa tersebut. Artinya pahalanya besar tidak tertandingi. Begitu juga dengan sabar. Apa kolerasi dari antara dua tersebut? Apa hubungannya? Ternyata puasa membutuhkan kesabaran, dan kesabaran ini juga bisa diaplikasikan dalam puasa. Kurang lebih seperti itu. Salah satunya adalah bersabar dalam ketaatan ketika berpuasa, bersabar menghindari maksiat saat berpuasa, bersabar dari menahan diri dari yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kurang lebih seperti itu. Wal Quran, dan Al-Quran itu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran ini adalah hujjah, menjadi penolongmu atau ia akan menuntutmu. Nah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an ini adalah hujjah bagimu atau ia akan menuntutmu, yaitu in amil tabihi kana hujjatun laka. Jika engkau amalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menolongmu. Wa illam ta'mal bihi kana hujjatun alaika. Jika engkau tidak amalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka engkau akan dituntut oleh Al-Qur'an kelak pada yaumul hisab. Kurang lebih seperti itu. Kullun nasu yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Dan setiap pagi manusia ini menjual dirinya. Apakah dia mau bebaskan dirinya atau dia mau hancurkan dirinya? Maksudnya gini, ketika seseorang
beramal dengan syariat Islam, maka dia seakan-akan telah membebaskan dirinya dari api neraka, membebaskan dirinya dari kesyirikan, membebaskan dirinya dari ibadatul ibad, beribadah kepada hamba, beralih li ibadatil rabbul ibad, beribadah kepada Tuhannya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Au mubiqaha, au dia menghancurkan dirinya sendiri, yaitu mengikuti syahwatnya, mengikuti keburukan-keburukan dirinya, mengikuti hal-hal yang membuat Allah menjadi murka. Kurang lebih seperti itu. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an musyafi'un musyaffa'. Al-Qur'an itu adalah bisa memberi syafaat. Jadi Al-Qur'an itu adalah syafi', pemberi syafaat, atau musyaffa', atau bisa meminta syafaat. Wa mahilul musaddiq, dan lawan debat yang selalu dibenarkan. Jadi dikatakan wa mahil itu adalah orang yang ibaratnya adalah lawan debat yang selalu dibenarkan. Artinya kebenarannya mutlak, kurang lebih seperti itu. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai amamahu, maksudnya gini, Al-Qur'an ini sebagai koridor kegiatan dia. Segala hal gimana depan kita. Al-Qur'an ini seperti apa? Al-Qur'an ini seperti apa? Al-Qur'an ini seperti apa? Maka dia Al-Qur'an ini akan menghantarkan orang tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalfahu, barang siapa menjadikan Al-Qur'an itu di belakangnya, jadi dia membelakangi Qur'an, saqahu ilan nar, maka orang tersebut akan digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga di dalam hadis an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, dan dia menegakkan, artinya dia melakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian ia melaksanakan dengan Al-Qur'an tersebut, dipakai apa? Di siang hari maupun di malam hari. Yahullu halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an, wa yuharrimu haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Haramallahu lahmahu wa damahu anin nar, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dagingnya maupun darahnya dari api neraka, akan dijauhkan dari api neraka. Wa ja'alahu rafiqus safarah, dan Allah jadikan bagi orang tersebut yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an di siang hari dan di malam hari, akan Allah berikan apa? Dijauhkan dari api neraka. Kemudian Allah berikan rafiq, seorang sahabat as-safarah yang baik, al-kiramil bararah, yaitu para malaikat. Hatta idza kana yaumul qiyamah, sampai ketika datang pada hari kiamat, kana al-Qur'anu lahu hujjah, maka Al-Qur'an akan membela orang tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan akan dahsyatnya Al-Qur'an. Akan dahsyatnya Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an ini seakan-akan menjadi saksi bagi kita. Seakan-akan Al-Qur'an ini kelak pada yaumul hisab akan menjadi saksi. Apakah kita sudah beramal dengan Al-Qur'an ataukah kita malah menyelisih Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an ini kita jadikan imam kita, pemimpin kita dalam kehidupan kita, ataukah malah Al-Qur'an ini kita jadikan apa? Pengikut kita. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang menjadikan syahwatnya itu adalah sebagai Tuhan? Ya, ini berarti menyelisih Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an ketika dijadikan pedoman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya hamba yang ditaati, menjadi satu-satunya Tuhan yang ditaati, tidak ada yang lain. Kemudian dijelaskan juga pada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'til Qur'anu ilal ladzi hamalahu
Al-Quran ini pada hari kiamat akan datang kepada orang yang pernah berinteraksi dengannya, pernah menghafalnya, pernah membacanya. Fata'ahu, kemudian orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Fi suratil hasanah, maka setiap surat ini Allah akan jadikan kebaikan. Fayakhudhu biyadi hatta ya'ti rabbahu azza wa jalla, kemudian akan mengambil surat tersebut dengan kebaikan-kebaikan tersebut, kemudian datang kepada Rabbnya, fayusiru khasiman min dunihi, kemudian akan melawan orang-orang selain orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah Al-Quran yang begitu mulia. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'an, sesungguhnya puasa dan Al-Quran ini dua-duanya akan menjadi syafaat. Lil abdi, pada seorang hamba, yaqulu siyam, maka puasa berkata, ya Rabb, mana'tuhu ta'am wa syarab, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menghalangi dia dari makan dan minum, bin nahar, pada siang hari, fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberi syafaat kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhun naumu bil laili, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menghalangi orang tersebut dari tidur di malam hari, karena banyak membaca Al-Quran di malam-malam hari. Fasyafi'ni, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat fihi, kepada orang tersebut. Fayashfa'an, maka Al-Quran dan puasa tersebut memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Quran. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin. Dari hadis-hadis yang begitu banyak ini, marilah kita bisa ambil ibrah yang begitu banyak, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya seakan-akan sudah memberikan ladang amal bagi setiap hambanya, sudah memberikan sebuah kebaikan-kebaikan pada hambanya. Salah satunya adalah berinteraksi langsung dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Barang siapa berinteraksi dengan Al-Quran, maka tadi kita sudah bahas dari kemarin bagaimana Al-Quran menjadi syafaat, Al-Quran menjadi cahaya dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya lebih dibutuhkan manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah ghizaul qalb. Karena Al-Quran itu adalah makanan hati, makanan jiwa kita. Kalau seseorang gak makan badannya, maka dia lemes. Masih bisa gitu, lemes. Tetapi kalau orang itu sudah yang tidak makan adalah hatinya kosong dari berzikir kepada Allah, hatinya kosong dari memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya kosong dari berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya orang tersebut seperti jenazah hidup atau mayat hidup. Tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Itulah yang membedakan antara orang yang pemalas dan orang yang lemah. Kalau orang pemalas itu kuat fisiknya, lemah jiwanya, akhirnya malas dia. Tetapi kalau orang yang lemah, sudah tua, ajiz, itu maka sebenarnya adalah fisiknya yang lemah, sedangkan badannya, fisiknya yang lemah, sedangkan jiwanya yang kuat. Maka kita lihat banyak orang malas, tidak mampu mengerjakan amal-amal soleh. Akan tetapi kita lihat orang-orang yang tua, yang memiliki semangat yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap menuju rumah-rumah Allah. Demikian di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas di kesempatan selanjutnya, yaitu fadail surah Al-Quran. Jadi ada fadilah surat dalam Al-Quran. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amal soleh kita, puasa kita, bacaan Quran kita, sujud, rukuk kita, kemudian sedekah kita, dan segala amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, sehingga kelak ketika keluar dari Ramadan kita menjadi hamba yang menang. Menang dalam apa? Menang dalam melawan syahwat, menang dalam kebiasaan sehari-hari dengan amal soleh dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.